Respon Kiai Imaduddin atas ceramah atau pidato Kiai Miftahul Akhyar Rois AM PBNU. Tentunya kita ingin tahu bagaimana sikap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menghadapi orang tua kita ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa, orang tua kita ini ternyata pilih kasih, artinya lebih condong kepada anak yang lainnya. Sampaikan Kiai Miftahul Akhyar, pengkritik Pak Alawi adalah Wahabi, pengkritik Pak Alawi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Benarkah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, setahu saya, yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNU, Saudara Dr. Fakhrul Razi. Dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib, yang menjadikan makam Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Faqih Muqaddam. Kalau kemudian Kiai Rois Am juga menyebut-nyebut tentang Qanun Asasi yang ada keterlibatan Habib Muhsin, kalau saya nggak salah menyimpulkan. Tetapi kan di bagian-bagian Qanun Asasi yang diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, lagi-lagi saya tadi mengutip, saya makmum para mustasyar dalam hal ini para Gusmus, adalah bahwa di situ disebutkan seburuk-buruk manusia adalah yang peka. Peka ini itu oleh Gusmus dimaknai dalam tanda kurung mereka yang tidak mau menerima kebenaran, dan yang bisu mereka yang tidak mau yang bertanya dan menyebarkan kebenaran. Nah itu. Nah ini bagian dari Qanun Asasi juga. Jadi yang kita perjuangkan adalah masih satu garis dengan Qanun Asasi itu. Ini saat di mana Gusmus harus rela, harus berkenan, harus mewakafkan dirinya, bukan hanya sekedar menjaga NU secara kultural maupun secara struktural seperti hari ini, tetapi harus mengambil langkah yang lebih signifikan, yaitu dengan mengambil alih posisi Rais Ngam PBNU dari Kiai Miftahul Akhyar yang juga kita cintai. Saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi, tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya dari saya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syekh Mutamakin. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa meneh sira ingsun ini wujud to? Ya sira ya ingsun ing asmane Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai anak yang baik, harus bisa bersabar di tengah kegusaran kita, di tengah kemarahan kita, di tengah kekecewaan kita. Jujur saja kita memang sangat kecewa bahkan sangat marah. Kalau saja kita tidak bisa mengontrol diri, mungkin sudah terjadi aksi besar-besaran, aksi unjuk rasa, aksi demo, aksi membabi buta, bahkan membuli atau mencaci maki guru kita itu, orang tua kita itu. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, karena kita sangat yakin, apa yang kita perjuangkan ini adalah kebaikan. Apa yang kita perjuangkan ini adalah kebenaran, apa yang kita perjuangkan ini bukanlah mudorot atau sesuatu yang akan menghancurkan Islam itu sendiri. Maka patokan kita adalah, katakan sebuah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi kita mengerti bagaimana sakitnya orang-orang yang kita dakwahi, dalam hal ini klan Ba'alawi dan para muhibinnya. Mereka pasti marah, mereka pasti menolak, karena tidak terima dengan dakwah kita. Itu poinnya, jadi apa yang melatar belakangi spirit kita ini? Yaitu dakwah. Jadi psikologi dakwah inilah yang kemudian kita tularkan kepada rekan-rekan yang lain, bukan psikologi kebencian, bukan psikologi rekayasa, atau psikologi orang-orang yang ingin menghancurkan kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Bukan itu, ini hanyalah dakwah pembaharuan, dakwah pemahaman kepada umat. Ketika kita sudah mendakwahkan, maka harapan kita adalah mereka tersadar dan mereka mau mengikuti dakwah kita. Perkara mereka kemudian tidak mau, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, yang merupakan orang-orang dekat kamu, orang-orang yang diharapkan membantu kamu, tidak. Banyak spirit dakwah itu yang kemudian menjadikan kita bersemangat. Sebagai contoh ketika kita berdakwah, maka ada penolakan-penolakan, ada fitnahan-fitnahan balik, tuduhan-tuduhan keji, bahkan usaha-usaha untuk menghancurkan kita ini pasti ada. Tetapi kita berpedoman pada sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika mereka menyerang balik, memusuhi, mencaci maki, bahkan melukai ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada penduduk Taif. Apa respon mereka? Mereka bukan hanya tidak menerima, tetapi menyerang melukai, sehingga dikisahkan Nabi SAW sampai terluka bercucuran darah beliau.
Apa komentar beliau? Biarkan saja kata beliau, karena mereka belum tahu. Ini kata kuncinya, belum bisa memahami, belum tahu, belum mempelajari. Kalau mereka orang-orang tua ini tidak mau menerima, mungkin generasi mudanya, mungkin orang-orang berikutnya. Begitulah optimisme dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah pengakuan kita kepada orang-orang yang merasa terdakwahi, dalam hal ini kaum Ba'alwi dan para muhibinnya. Jadi kita ini sebenarnya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Apa yang dirasa benar, maka kita perjuangkan. Maka dalam hal ini kita belajar banyak dari Kiai Haji Imaduddin, dan beliau juga alhamdulillah responnya adalah positif, baik, dan adem. Jadi beliau ingin mempraktekkan ayat Al-Quran tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang bertentangan dengan kita, yang justru memusuhi kita. Apakah kita balik memusuhinya? Kiai Haji Imaduddin berpesan tidak usah. Tetap pergauli, tetap jalin hubungan baik dengan beliau walaupun bertentangan. Tapi jangan ikut apa yang dia katakan, jangan nurut apa yang dia katakan terkait kebenaran ini. Jadi dalam hal ini, polemik nasab Ba'alawi, ya mohon maaf. Kita tidak sependapat dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kita akan terus mengkritik beliau, kita akan mengcounter beliau, dengan membuat narasi-narasi yang meyakinkan muslimin pribumi Nusantara, bahwa kita tidak salah dan beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar harus diluruskan, karena menurut kita salah. Benar atau salah, ini bisa melihat pada fakta yang ada. Siapa yang fitnah, siapa yang hoax, siapa yang bertumpu pada data, siapa yang bertumpu pada kebenaran, akan ketahuan. Syaratnya apa? Syaratnya kita mengkaji, mencocokkan dengan fakta dan datanya. Ternyata yang cocok dengan fakta dan data adalah Kiai Haji Imaduddin. Dan yang ngawur, tidak ada datanya, tidak ada faktanya, hanya fitnah dan omongan-omongan, itu berarti salah. Itu pedomannya, dengan sikap kita yang seperti itu, maka kita terselamatkan dari memusuhi orangnya, jadi kita hanya kontra dengan pendapatnya, kita akan terus melakukan koreksi-koreksi bahkan nasihat-nasihat, karena pada dasarnya, setiap orang membutuhkan nasihat, entah itu orang pintar, entah itu orang bodoh, entah itu orang alim, entah itu orang jahil. Untuk lebih jelasnya marilah kita simak pemaparan himbauan dan nasihat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantai. Ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun, informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi.
Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi. Kemudian ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Balawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Balawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Balawi.